Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu global warming. Saya Alexander Lin dari 11 IPA. Jadi sebelum dibagi penjelasan, saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya sudah bagi menjadi 5 bagian, yaitu pengertian, apa penyebabnya, bagaimana itu terjadi, 4. Dampak pemanasan global, dan 5. Cara mencegah global warming. Pengertian global warming. Menurut NRDC, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu udara karena terperangkap panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida atau yang disebut CO2 yang bisa mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Global warming itu salah satu isu yang membuat para perhelatan akbar tahunan World Economic Forum di Davos, Swiss, tanggal 21 sampai 24 Januari 2020. Ini adalah bahaya perubahan iklim dan pemanasan global. Dan dampaknya itu nggak lain dan nggak bukan itu kekeringan. Juga dampak pemanasan global terutama mempengaruhi gletser pada Antartika. Di sini kita bisa lihat bahwa dunia semakin panas dan di mana karbon dioksida akan menguasai bumi. Itu pengertian global warming, sehingga suhunya menjadi panas. Infografik dari tahun ke tahun. Berdasarkan riset, tahun 1900, suhu bumi telah meningkat sekitar 0,7 Celcius dengan teknologi saat itu. Dan di situ, pada tahun 1980, semakin bertambah. Sejak tahun 1980-an, setiap dekade lebih hangat dari dekade sebelumnya. Bahkan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut. Dan tahun 2000, kenaikan emisi karbon dioksida. Dalam satu abad terakhir, tercatat kenaikan suhu bumi rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius. Kenaikan ini utama disebabkan oleh tidak terkendalinya emisi karbon dioksida dan gas buang lainnya hasil aktivitas manusia yang merusak atmosfer. Contohnya adalah kenaikan emisi CO2 adalah penggunaan pada kendaraan menggunakan bensin. Itu secara tidak sadar kita menggunakan kendaraan yang mengakibatkan bahwa menaikkan emisi karbon dioksida. Dan pada tahun 2018, 0,9 derajat lebih panas. Laporan ini dikeluarkan oleh NASA, yakni rata-rata peningkatan suhu bumi derajat meningkat sebanyak 0,90 derajat Celcius. Meski kedua lembaga sama-sama menyimpulkan bahwa bumi makin panas. Di 2018 dinyatakan bahwa 0,9 lagi derajat Celcius bertambah panas. Walau 0,9 terlihat kecil, tapi es bisa mencair. Dan pada tahun 2020, sebuah rekor suhu tinggi 18,3 derajat Celcius atau 64,9 Fahrenheit telah dicatat di benua Antartika. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya di sana seperti suhu ketika kita berada di puncak gunung di Indonesia. Dan itu mengakibatkan sangat fatal, yaitu mencairnya gletser atau es di Antartika yang merupakan volume laut. Dampaknya akan kita bahas di berikutnya. Lalu penyebab global warming adalah salah satunya itu meninggalkan gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Seperti yang saya sudah bahas tadi, bahwa ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, kita akan menyumbang karbon dioksida dari setiap kita gas kendaraan tersebut atau menggunakan. Yang kedua, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol ini menyebabkan salah satunya perusak lapisan ozon. Bukan hanya merusak, bahkan menyebabkan menghilang. Lapisan ozon ini penting sekali dalam perannya di bumi ini. Kenapa? Di penggunaan CFC ini, ketika kita menggunakan CFC, yaitu dari AC atau dari bekas kulkas, ini menyebabkan kerusakan lapisan ozon di mana itu selimut yang melapisi manusia dan hewan-hewan di bumi ini. Ketika tidak ada ozon lagi,
hewan dan tumbuhan dan bahkan manusia akan mati kepanasan. 3. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini secara simpel dikemukakan oleh manusia pada zaman sekarang, yaitu merupakan proses pemanasan suatu benda langit yang disebabkan oleh komposisi atmosfernya. Yang biasa disebut dalam bahasa Inggris ada greenhouse effect. Dan ini yang pasti sudah membuat terperangkap suatu cahaya sehingga membuat panasnya terperangkap dalam rumah kaca tersebut. Dan itu menjadi penyebab bahwa suhu dunia semakin naik. Dan efek rumah kaca ini biasanya disebabkan oleh bahan bakar, bukan bahan bakar tetapi rumah yang kacanya banyak, lalu di sana sinar masuk, lalu terperangkap panasnya. Lalu ada yang keempat adalah luas hutan semakin menurun, di mana ketika kita memangkas atau bahkan memotong atau illegal logging, semua hutan akan dipotong dan menjadikan rumah atau bahkan lahan bisnis. Dan di sana di mana semua yang ditampung yang karbon dioksida yang ditampung selama ini untuk pohon, tapi dipangkas sehingga tidak ada yang bisa menampung karbon dioksida tersebut. 5. Gas buang industri. Gas buang industri ini biasanya menyebabkan seperti hujan asam atau yang biasa disebut juga hujan hujan terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, helium, dan asetilena. Di situ hujan-hujan itu akan membentuk asap atau awan yang membentuk air lalu jatuh menjadi hujan asam. Dan yang pasti ini efek-efek di sini akan mempengaruhi global warming. Bagaimana terjadi efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan dalam penggambaran bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa panas terperangkap dalam atmosfer bumi. Gas-gas tersebut seperti karbon dioksida yang dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari dapat terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari, matahari akan menyinari bumi sehingga bumi menjadi hangat, dan malam hari permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap dalam gas rumah kaca. Ini mengapa bumi menjadi hangat dari tahun ke tahun. Semakin banyak rumah kaca, semakin banyak gas yang terperangkap, sehingga malam hari kita tidak bisa memantulkan kembali panasnya. Ketika kita tidak bisa memantulkan kembali panasnya, itu akan menyebabkan bumi menyimpan panas sehingga akan menaikkan derajat Celcius dari tahun ke tahun. Dampak umum dari global warming itu yang pasti yang saya sudah sebutkan beberapa tadi, hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara, minyak menghasilkan emisi SO dan nitrogen oksida. SO itu sulfur oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Ini yang mengakibatkan terjadi hujan asam, yang mana akan merusak ekosistem. 2. Volume air laut meningkat. Sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm, di mana
Kenaikan air laut ini menyebabkan tenggelamnya beberapa pulau dunia. Dan dari tahun 1900 sampai 2016, air laut telah meningkat sekitar 16 sampai 21 cm. Dan bahkan 20 abad ini dinyatakan bahwa hingga 25 cm. Tiga, perubahan iklim. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim siklus di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan menjadi tak tentu. Hal ini menyebabkan bagi masalah manusia, misalnya perubahan pada musim hujan atau musim kemarau. Di sini perubahan iklim akan menyebabkan di mana hujan tak tentu dan musim kemarau tak tentu, di mana pada musim kemarau sekitar 20-15 hari terjadi musim hujan. Atau bahkan musim hujan terjadi kekeringan sehingga tidak bisa memproduksi makanan padi. Di sana mempengaruhi iklim dan banyak masalah bagi manusia. Yang keempat, terganggunya ekosistem. Tumbuhan-tumbuhan di satu daerah bisa hilang atau mati karena iklim sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Contohnya, burung-burung akan bermigrasi ke tempat di mana dia akan membutuhkan tempat yang lebih dingin atau lebih cocok. Atau contohnya yang paling konkret adalah burung kutub. Dia mencari tempat yang lebih dingin lagi. Ketika tidak dingin, ikan bahkan beruang akan mati dari habitat aslinya. Bahkan tumbuhan akan mati dan tidak bisa berkembang biak di situ, sehingga mengganggu rantai makanan, di mana ketika rantai makanan terganggu, seluruh ekosistem akan terganggu. Yang kelima, meleleh es di Antartika. Es yang mencari dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju ke laut. Di mana ketika mereka mengalir menuju ke laut, di situ volume air laut bertambah sehingga yang seperti saya sudah sebutkan tadi, perlahan-perlahan akan menambah sehingga menenggelamkan seluruh pulau jika memang benar-benar terjadi. 6. Lapisan ozon menipis. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini menipis bahkan rusak. Ozon menipis ini dinyatakan bahwa akan merusak dan ozon ini yang melindungi manusia. Ketika tidak ada yang melindungi manusia atau bahkan makhluk hidup dalam bumi ini, ya di dalam bumi ini tidak ada lagi kehidupan, di mana akan rusak. Mari kita lanjut di dampak yang beberapa fakta yang sudah dirasakan, contohnya Afrika. 75 sampai 250 juta manusia kekurangan air di Afrika karena pemanasan global menjelang tahun 2020. Hasil penelitian tanda hujan di beberapa negara akan berkurang hingga 50%. Ini dinyatakan bahwa ketika kita pemanasan global di mana air semua menguap dan tidak dapat air dan sehingga mengurangi sumber air, di mana tanda hujan akan berkurang hingga 50% dunia, bisa dibayangkan di dunia. Dan contoh berikutnya, yang sedang populernya, meleleh es di kutub. Pemanasan global telah membuat permukaan es meleleh 2 kali lebih cepat sejak tahun 13 yang lalu. Penyebab utama kenaikan volume air laut adalah melelehnya di kutub. Pulau yang diributkan India dan Bangladesh tenggelam, seperti yang sedang hebohnya sekarang, yaitu South Tapati. Pulau berpenghuni ini di Teluk Bengala ini sudah diperebutkan oleh kedua negara sejak 30 tahun silam. Keterangan hilangnya pulau berbatu luas sekitar 10,5 km kuadrat tersebut itu didapatkan dari Profesor A. Ilmu Kelautan Universitas Jadavpur Sugata Hazra. Yang mereka sudah ributkan dari tahun ke tahun, mereka memutuskan untuk melupakannya karena bahwa pulau-pulau tersebut sudah tenggelam karena pemanasan global. Ini salah satu contoh konkret yang dirasakan oleh India dan Bangladesh. Lalu ada juga fakta berikutnya, jika Antartika cair, permukaan laut bisa naik 1,3 meter. Kelihatannya simpel, 1,3 meter. Tapi ketika dirasakan pulau-pulau tenggelam, yang naik 25 cm saja, satu pulau bisa tenggelam, apalagi 1,3 meter. Penelitian di Universitas Nanyang, yaitu di Taiwan,
fokus pencairan pada es kutub. Diperkirakan pada tahun 2100 air akan naik hingga 1,3 meter. Proyeksi permukaan air lebih tinggi dari perkiraan perubahan iklim PBB. Penelitian Universitas Teknologi Nanyang bergantung pada survei opini pada 106 ahli untuk memprediksi perubahan air. Dengan hitungan skenario terburuk, yaitu kenaikan suhu 4,5 derajat di dunia. Seperti saya bilang, 4,5 derajat terlihat simpel, tetapi kenaikan air bisa bertambah 5,6 meter pada tahun 2300. Sepertiga dari kenaikan muka air disebabkan oleh perubahan suhu di mana air menjadi akan hangat kemudian mencairkan es. Itu salah satu fakta di dunia, dan bahkan bisa dinyatakan di Indonesia, di Jakarta Utara seperti tertera di gambar. Jakarta Utara ini mengalami kenaikan permukaan laut 1,8 cm per tahun. Jakarta Selatan mengalami penurunan muka tanah 11 cm per tahun, di mana ketika permukaan laut naik dan permukaan tanah turun, itu menyebabkan faktor yang sangat cepat untuk menenggelamkan suatu pulau. Tanah yang makin turun, lautnya makin naik. Akibatnya apa? Tenggelam. Bagaimana cara mengatasi dan mencegahnya? Ini beberapa faktor yang saya paparkan, yaitu satu, pengolahan limbah. 100% effort untuk menyaring polusi, di mana industri yang mengeluarkan asap atau limbah silakan disaring untuk pengolahan limbah supaya mengurangi pemanasan dan pencemaran lingkungan juga. 2. Mengurangi kendaraan bermotor, di mana kita harus menjadi green. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Untuk mencegah pemanasan global, kita juga seperti dibilang tadi mengurangi emisi gas CO2. Untuk mencegah tersebut, kita harus menggunakan angkutan massal atau angkutan umum yang sudah disediakan. Contoh, jika kita berada di Jakarta, kita harus menggunakan Transjakarta demi mengurangi emisi gas CO2. Dan sudah sejak 10 tahun yang lalu, dinyatakan bahwa kita harus go green, dan di situ sudah dinyatakan bahwa bumi sudah naik suhunya. Maka kita harus tetap berhati-hati. Lalu mengontrol pemakaian listrik. Kenapa? Listrik padahal cuma lampu, nambah cuma nggak seberapa. Lampu-lampu dari perawatan listrik tersebut mengeluarkan panas. Bayangkan, ketika saat di rumah ada 3-5 lampu, mengeluarkan 0,01 ketika digabungkan seluruh dunia, berapa Celsius yang dihasilkan? Bisa dibayangkan. Lalu, gunakan sumber daya yang dapat diperbarui, di mana seperti solar panel, untuk mengurangi penggunaan listrik. Lalu, solar panel tersebut kita go green, tidak mengandalkan suatu sumber daya seperti pembakaran fosil dan lain-lain. Dengan mengurangi pembakaran bahan fosil, kita dapat menjaga keseimbangan alam serta melakukan reboisasi, di mana kita menanam pohon, dan pohon itu menyerap emisi karbon dioksida dan menjadikan bumi hijau lagi dan memperkaya oksigen. Saya ada beberapa ilustrasi video untuk pencegahan. Tips cegah global warming. Gengs, kerusakan lingkungan akibat pemanasan global atau global warming semakin terasa ya. Contohnya saja suhu dan cuaca yang semakin panas, kegagalan panen, bencana alam, hingga perubahan musim yang sulit diprediksi. Bumi yang semakin tua ini harus diselamatkan dari segala kerusakan. Kita sebagai penghuninya harus sadar untuk menjaga bumi dengan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit, gengs. Jika kita merawat bumi dengan baik, maka alam pun akan memberikan dampak positif kepada kita. Yuk, lakukan hal kecil berikut untuk menjaga bumi. 1. Hindari penggunaan plastik.
Kamu bisa mengganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Ganti segera sedotan ya gengs, itu sangat menghemat. Buat geng sehat yang telah selesai memakai alat elektronik seperti komputer, charger smartphone, dan lainnya jangan lupa dimatikan ya. Pastinya hal tersebut membantu mengurangi efek global warming. Yang ketujuh, gunakan notepad di gadget. Pengguna kertas yang semakin tinggi memberi ancaman bagi kelestarian hutan. Semakin tinggi penggunaan kertas, semakin tinggi pula penebangan pohon kayu sebagai bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali, maka rusaklah kelestarian alam kita, gengs. Buat geng sehat yang sering mencatat kerjaan di kantor menggunakan kertas, cobalah beralih mencatat di notepad yang ada di gadget. Dengan begitu, geng sehat bisa mengurangi penggunaan kertas loh. Nah, yang kedelapan, gunakan tisu secukupnya. Bisa dibayangkan, gengs, tisu yang sering kita pakai secara tidak langsung turut menyumbang penebangan pohon yang dapat merusak kelestarian alam. Ya, tisu memang terbuat dari kayu. Yuk, kita hitung bersama. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap hari mereka menggunakan setengah gulung tisu, itu artinya 100 juta gulung telah digunakan oleh penduduk Indonesia setiap harinya. Bila berat satu gulung tisu adalah 1/4 kilogram, maka penggunaan tisu dalam satu hari mencapai 25.000 ton. Bisa dibayangkan ya guys, berapa pohon yang akan ditebang hanya untuk memenuhi stok tisu. Karenanya hematlah penggunaan tisu. Nah, sangat mudah kan gengs melakukan hal kecil demi menyelamatkan bumi dari global warming. Coba geng sehat lakukan sehari-hari ya. Berikut Tips adalah cegah global. yang sudah selesai, tips cegah global warming. Terima kasih, saya Alexander Win. Semoga kita tetap dapat menjaga kelestarian bumi dan mencegah kenaikan suhu yaitu global warming. Saya pamit, terima kasih.